Selamat pagi dan selamat datang di Zion Church of Christ. Saudara, saya senang dan kami semua senang menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara di dalam pelayanan Zion Church of Christ. Dan saya percaya bahwa setiap kehidupan yang kita jalani itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya pasti adalah di dalam kehendak dan di dalam rencananya Tuhan. Itu sebabnya saya berdoa biarlah setiap kita yang hadir hari ini senantiasa mengimani dan percaya bahwa jaminan berkat pertolongan mujizat Tuhan itu selalu menjadi bagian perjalanan kehidupan kita. Dan perlu kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah menahan mujizatnya, Tuhan selalu menyediakan mujizatnya, Tuhan selalu menjaminkan mujizatnya. Itu sebabnya tema khotbah yang saya bawakan hari ini yaitu berbicara mengenai mujizat itu pasti. Jadi saudara garis bawahi ini bahwa anak-anak Tuhan dimanapun kita berjalan, selalu Tuhan menyediakan mujizatnya bagi kita. Nah itu sebabnya saya percaya bahwa hari ini saudara tidak akan pulang dengan tangan kosong, tetapi saudara pulang hari ini dengan jaminan keyakinan dulu di dalam diri saudara. Ketika saudara yakin, ketika saudara percaya, maka doa saudara menjadi efektif. Doa saudara bukan menjadi doa yang cuman sampai di plafon rumah atau plafon bangunan, tetapi doa saudara itu menjadi doa yang terdengar sampai surga. Dan bukan cuma terdengar, tetapi doa saudara adalah doa yang pastinya Tuhan rindu untuk menjawab doa-doa Anda. Oke. Nah saya jumpai banyak orang Kristen di dalam dunia ini percaya begini. Tuhan itu seringkali menahan mujizat. Banyak orang Kristen mengira Tuhan itu memberikan mujizat kalau Tuhan mau. Kalau dia lagi kepengen, atau saat kita mungkin di dalam pemandangan Tuhan sudah tampak sempurna. Jadi kalau sudah terlihat bagus di dalam pemandangan Tuhan, baru deh Tuhan mau melakukan mujizat buat kita. Nah pemikiran salah semacam ini itulah yang seringkali menghalangi daripada keajaiban-keajaiban Tuhan. Sejak 2000 tahun yang lalu Tuhan telah selesaikan segala sesuatunya di atas kayu salib. Dan Yesus berjanji buat saudara dan saya bahwa segala kuasa di bumi dan di sorga ada padaku. Amin. Ini sebenarnya khotbah berseri saudara. Saya akan buat serial tentang ini karena apa yang saya khotbahkan tentang mujizat itu pasti, itu akan berlanjut tentang berbicara mengenai otoritas orang percaya. Karena mujizat itu tergantung juga berbicara mengenai otoritas. Tapi hari ini saya hanya berbicara mengenai apa sih yang menjadi penghalang. Kenapa mujizat keajaiban itu tidak terjadi? Oke, itu dulu yang kita bicarakan di hari Minggu ini. Tapi di season-season yang lain, nanti ke depan, tetap di bulan Juni ini, saya akan lanjutkan. Bicara mengenai otoritas ini, bicara mengenai kuasa. Nah, saya percaya bahwa keajaiban itu sudah ada. Jadi keajaiban itu bukan sesuatu yang tersembunyi, tetapi sudah ada. Tuhan Yesus menjanjikan setiap kita pasti disembuhkan. Saudara percaya? Oke. Tuhan Yesus menjanjikan perlindungan bagi kita. Meskipun ada orang jahat, ya kan? Meskipun ada orang yang berencana negatif. Entah itu di kantor saudara, ada orang yang iri hati, yang ingin menjatuhkan saudara, tapi Tuhan telah menjanjikan bahwa Anda aman dalam perlindungan Tuhan. Meskipun dunia bergejolak masalah ekonomi, tetapi Tuhan menjanjikan ekonomimu aman dalam perlindungan Tuhan. Meskipun anak-anakmu mungkin di sekolah sedang ada karya wisata, saudara nggak harus bisa satu bus, atau dia jalan bersama dengan seluruh orang-orang yang satu sekolahnya. Saudara seringkali mendengar kabar ada bus yang terbalik, remnya blong, bannya botak, bannya gundul dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia memberikan perlindungan bagi kita dan keluarga kita. Katakan amin. Jadi saudara harus pahami bahwa Tuhan juga bahkan menjanjikan setiap berkat-berkatnya kepada setiap kita. Nah kalau saudara mungkin anak-anak Tuhan belum memiliki semua yang tadi saya sebutkan, itu bukan karena Tuhan menahan berkatnya, tetapi karena kita belum menemukan cara untuk menerima janji-janjinya Tuhan.
Jadi saudara harus pahami kenapa kita dalam perjamuan kudus misalkan, saya mengajak saudara angkat roti, angkat anggur, dan ada ucapan yang kita ucapkan bersama. Itu bicara mengenai formula, artinya kita perlu mengucapkan kata-kata yang tepat, kata-kata yang benar. Karena kalau kata-kata kita tidak tepat, maka tidak ada result yang sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi kalau saudara mau mendapatkan hasil yang terbaik, so please kata-kata kita juga mesti sesuai dengan apa yang kita rindukan. Istilahnya, saudara mau mendapatkan apel, ya berarti benih yang harus ditabur adalah benih apel. Ingat baik saudara. Jadi jangan salah, makanya kenapa kita tidak atau belum menerima janji-janji Tuhan ini, karena kita belum menemukan cara untuk menerima janji tersebut. Jadi untuk dapat melihat keajaiban Tuhan adalah kita harus berhenti menyalahkan Tuhan. Nah seringkali kita menyalahkan Tuhan, ya ini karena Tuhan belum kasih gitu. Kenapa belum punya anak? Oh Tuhan belum kasih, seolah Tuhan yang belum kasih gitu. Kenapa belum kerja? Oh Tuhan belum kasih kerjaan, tapi kerjaannya cuma santai-santai gitu. Bukan Tuhan yang belum kasih, tapi kitanya yang seringkali masih menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah menyembunyikan hal-hal tadi, tetapi ini persoalannya, ketakutan dan ketidakpercayaan kita sendiri yang seringkali menghalangi kita untuk menerima hal-hal yang Tuhan telah sediakan. Saya kasih contoh, saudara punya kenalan, Jenderal Bintang 5. Terus saudara bilang, Pak, saya tuh kalau ke Kelapa Gading, lewat bundaran Kelapa Gading, saya tuh ngeri, banyak premannya. Ini istilahnya ya. Jenderal bilang, jangan takut, kamu jalan sama saya, aman. Saya kasih perlindungan. Tapi Pak, itu preman-premannya banyak orangnya, nggak satu dua orang, lebih dari 5. Jenderal bilang, tenang, mau berapapun mereka tidak berani sama saya. Kamu aman sama saya. Tapi Pak, itu premannya serem. Badannya gede-gede. Jenderal bilang, mau badannya gede, gedenya segede tronton, lu aman. Gua lindungin, aman. Iya sih, tapi mukanya serem, kumisnya tebal. Jenderalnya marah. Mau kumisnya tebal, mukanya semua kumis, lu aman. Nah, saudara bisa lihat di sini, seringkali kita tidak bisa menikmati janji yang Tuhan sediakan bukan karena Tuhan gak mau ngasih, tapi karena kitanya tidak percaya. Nah, ketidakpercayaan kita, keraguan-raguan kita, itu sebenarnya yang menghalangi mujizat Tuhan untuk terjadi. Nah, untuk menolong kita perlu melihat dari Alkitab yang akan kita bahas hari ini, dari Markus pada pasal 11. Pada ayat yang ke-22 sampai dengan 25 dikatakan begini, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, percayalah kepada Tuhan. Yes, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24 nih ayat emas yang saya sering perkatakan. Dikatakan begini, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, jangan tunggu itu kejadian, tetapi sebelum itu terjadi, setelah kamu doa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kamu. Saya berkali-kali berkata, kita punya gedung sendiri. Gedungnya belum ada, tapi saya berjalan sebagai orang, sebagai gembala, sebagai pemimpin umat yang berkata bahwa saya sudah punya gedung sendiri. Saya percaya. Itu belum kelihatan, tetapi di dalam alam roh itu sudah terjadi. Masih ingat? Ini pertanyaan dari salah satu tim pastoral. Pastor, kenapa Yesus mengutuk pohon ara? Itu salahnya apa pohon ara gitu kan? Pohon aranya nggak salah, tapi Yesus hendak menunjukkan kepada para muridnya. Pada waktu dia berkata, mulai hari ini, karena Yesus mencari tidak ada buah, mulai hari ini kamu tidak akan berbuah lagi. Padahal daunnya banyak. Murid-muridnya dengar pada waktu Yesus berkata begitu. Mereka lewat, besokannya lewat lagi. Petrus atau salah satu murid notice, guru, ini kan pohonnya ara yang
Guru kutub, sekarang udah kering. Wow, apa maksudnya? Maksudnya pada waktu Yesus say something, waktu Yesus berkata sesuatu, pohon itu gak langsung kering, tetap hijau. Tetapi pada waktu Yesus say something, di akarnya yang gak kelihatan mata, itu sudah terjadi kekeringan. Artinya Yesus sedang memberi petunjuk buat saudara dan saya, pada waktu engkau berdoa, engkau gak harus lihat mana jawabannya belum ada, tetapi di alam roh itu sudah terjadi. Dan itu akan diberikan kepada Anda sesuai dengan waktunya Tuhan. Say amin. Makanya saya katakan sama saudara, pasanganmu bermasalah, berdoa, Tuhan, aku rebut dia agar dia tidak terhilang dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mungkin pasanganmu belum kelihatan bertobat, tetapi di alam roh itu sudah dikerjakan oleh Spiritnya Tuhan. Amin. Uangmu nyangkut di sebuah institusi lain, dan saudara berkata, ya saya gak punya uang. Saudara berkata dengan iman dalam nama Yesus, apa yang telah menjadi milikku, yang Tuhan telah berikan, itu tidak akan terhilang, itu sudah dikembalikan kepada aku. Walaupun belum ada transferan ke rekening Anda, setiap kali ngecek saldo Anda keluar air mata. Tapi saya mau katakan sama saudara, itu sudah disediakan dan itu sudah terjadi atas hidup Anda di alam roh. Makanya ayat ini saya berkata, saya percaya dulu ayat 24 ini, bahwa saya telah menerimanya, maka dikatakan hal itu akan apa? Pasti diberikan. Ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Oke, teks ayat ini akan menjadi ayat utama kita untuk menjadi kunci kita menerima mujizat dari Tuhan. Dari teks Injil ini setidaknya kita menemukan ada 4 hal yang menentukan kemampuan kita untuk menerima mujizat dari Tuhan. Ada berapa hal? Ada 4 hal, garis bawahi. Yang pertama saudara adalah apa? Percayalah kepada Tuhan. Dengan keras sama-sama katakan, percayalah kepada Tuhan. Lihat kanan kiri saudara, bilang percaya pada Tuhan. Oke. Bilang lagi sama sebelahmu, jangan percaya saya terus. Balas lagi, kadang-kadang saya kurang dipercaya. Iya, kita ini seringkali apa? Bisa kurang dipercaya. Tapi percayalah kepada Tuhan, karena Markus tadi pada pasal yang 11 ayat 22 dikatakan percayalah kepada Tuhan. Yang bicara ini bukan murid, tapi yang bicara ini adalah Yesus yang punya kuasa, yang punya keajaiban, yang punya kemampuan akan segala sesuatunya. Itu sebabnya kunci untuk Anda dan saya menerima mujizat Tuhan adalah percaya. Dalam Markus pada pasal 9 saudara bisa melihat sebuah kejadian, yaitu ketika ada seorang bapak punya anak sakit ayan. Kenapa dia tidak mengalami mujizat? Seringkali saudara, ketidakpercayaan kita yang menghalangi mujizat itu terjadi. Salah satunya daripada cerita dari bapak ini yang punya anak yang sakit ayan. Dalam Markus 9 ayat 21, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama anak ini mengalami sakit ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun dalam air untuk membinasakannya. Saya highlight di sini. Sebab itu, jika Tuhan dapat berbuat sesuatu. Lihat kata-katanya. Dia sedang bertanya, Tuhan mampu nggak? Yesus mampu nggak? Tolong anak saya. Ini kan yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Kita udah berdoa, tapi kita bertanya, dijawab gak ya? Tuhan jawab gak ya? Gitu. Halo? Saya setiap kali mau khotbah saudara, selalu serangan-serangan untuk saya merasa bahwa kayaknya Tuhan gak menyertai. Atau gangguan bahwa khotbahmu gak bakal berhasil dan lain sebagainya. Tapi saya mengcounter itu semua dengan keyakinan percaya bahwa dia berkata, aku menyertaimu senantiasa sampai kesudahan zaman.
Jadi setiap kali saya berdiri khotbah, saya tahu, saya percaya, saya yakin bahwa otoritas Tuhan ada bersama dengan saya. Saya yakin bahwa apa yang saya khotbahkan Tuhan senang. Saya yakin bahwa ketika saya berdiri Tuhan bersama-sama dengan saya. Beberapa kejadian yang sering kali saya jumpai pada waktu saya mendoakan orang-orang yang saya doakan. Mata saya sendiri gak lihat, tapi orang yang saya doakan itu melihat bahwa ketika saya menumpangkan tangan, Yesus yang menumpang tangan atas dia. Jadi saya berdiri, ada Yesus yang di sebelah saya juga menumpangkan tangan. Setiap kali saya pelayanan seperti itu, orang-orang yang saya doakan, mereka bisa melihat ada Yesus yang bersama-sama saya pada waktu saya menumpangkan tangan atas seseorang. Selalu terjadi seperti itu. Jadi saya yakin, karena saya percaya, Tuhan bersama dengan saya. Nah, kata-kata ini memberikan indikasi bahwa sering kali kita berdoa, datang sih sama Tuhan, betul, nyanyi sama Tuhan, betul, kita baca Alkitab, betul. Tapi timbul pertanyaan lagi, Tuhan jawab gak ya? Kan begitu saudara. Apalagi ketika deadline tagihan datang, waduh itu saudara, semakin tambah lagi tuh, datang, aduh Tuhan dulu yang datang, apa tagihan dulu yang datang, gitu kan. Kita sering kali bertanya-tanya kan seperti itu. Terus ayat 23-nya jawab Yesus begini, katamu jika saya dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ayat 24-nya segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Menarik. Ternyata orang percaya bisa berkata percaya tetapi juga ada ketidakpercayaan. Ini masalahnya. Yang membuat orang tidak berhasil mengalami mujizat karena dia masih ada ketidakpercayaan. Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, itu gak gede saudara. Kau dapat berkata kepada gunung ini beranjak ke dalam lautan. Persoalannya adalah yang perlu ditingkatkan itu bukan iman, tetapi yang perlu dikurangi adalah apa? Ketidakpercayaan ini. Nah itu ketidakpercayaan yang harusnya disingkirkan. Makanya saudara harus pahami, ketidakpercayaan kita yang menghalangi. Kita berdoa saya percaya. Kita udah berdoa nih, aku percaya Tuhan pasti mengadakan mujizat, Tuhan tolong saya dan lain sebagainya. Pas doa terakhirnya, baru kita mikir lagi, selesai amin, kapan ya Tuhan tolong saya ya? Itu sama dengan bagian ketidakpercayaan. Ini beban, ini kuda bergerak ke sana, kuda ini iman kepercayaan. Ini iman, itu satu lagi ketidakpercayaan. Percaya sama tidak percaya dua hal yang berbeda. Satu menarik ke kiri, satu menarik ke kanan. Ketika Anda berdoa, Anda percaya beban ini pasti bergerak. Iya, dia bergerak memang. Tapi Anda tidak percaya, dia juga bergerak ke sana. Ini bergerak kekuatannya 50 kilo, ini kekuatan 50 kilo. Berarti bebannya nilainya 0. Dia tidak bergerak sama sekali. Bukan Tuhan gak bergerak, di alam roh Tuhan sudah bergerak. Persoalannya kita masih tidak percaya. Jadi yang perlu dibuang apa? Ini ketidakpercayaan kita. Yesus di tempat dia dibesarkan di kota Nazaret, dia sedikit membuat mujizat. Alasannya apa? Karena ketidakpercayaan orang-orang yang ada di sana. Matius 13 ayat 57 berkata begini, lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Betul ya? Yesus khotbah di tempat dia dibesarkan, nggak ada yang percaya banyak. Jadi akhirnya apa? Ayat 58. Karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin sometimes ya, adik kakak sering kali di dalam keluarga itu timbul keiri hatian. Ketika saudara mulai berhasil, biasanya keluarga Anda, adik kakak saudara belum tentu bilang, kamu luar biasa. Biasanya apa? Seringkali iri hati lihat Anda berhasil. Makanya biasa aja saudara, relax aja. Kalau saudara gak disupport sama keluarga, gak apa-apa. Yang support Anda Tuhan Yesus Kristus. Dia jagai Anda luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Yang kedua, mujizat akan terjadi dengan cara apa? Ucapkan keyakinan Anda. Speak out. Ya kan? Speak Jesus. Ya kan? I speak Jesus. Dan makanya setiap kali kita perjamuan kudus, ayat ini kita ucapkan setiap kita selesai melakukan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan apa? Memakan buahnya.
Jadi saudara bisa melihat di sini bahwa ada kuasa dalam perkataan kita. Karena apa yang kita ucapkan itu memberikan dua dampak yang berbeda. Dapat mendatangkan dampak yang baik atau dampak yang sebaliknya. Setiap kali saudara kaget, saudara mengalami sesuatu yang negatif, Anda teriak, halo, mate maho, mate maho. Mate beneran saudara. Tapi saudara pengen Tuhan kok kenapa nggak diberkati? Kamu bilang apa tadi? Aku mau memberkati kamu tapi kamu ngundang yang lain. So mulai hari ini saudara berhenti ngomong yang salah. Tapi anak saya bikin kesel terus pastor. Makanya saya bilang, aduh dasar kalau tahu kayak gini dari dalam perut udah gue bajak-bajak lu mati, gak usah lahir. Kita berkata apa? Sial punya anak seperti kamu. Bukan anak itu menjadi anak yang pembangkang, tetapi karena kita punya ucapan yang telah memberkati dia dengan kata-kata yang salah. Kita mendatangkan sesuatu yang negatif atas kehidupan kita, kehidupan keturunan kita. So hari ini saya mau katakan sama saudara, berhenti mengucapkan kata-kata yang salah. Ingat lidah kita menentukan apa? Hidup dan mati. Saudara mau pilih hidup, pilih mati di tangan saudara. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya tidak membiarkan Anda memilih sendiri. Saya ajarkan Anda pilihannya, pilih hidup. Jangan pilih mati. Amin. Masih ada kesempatan. Ucapkan kata-kata berkat. Terus menerus. Terus menerus. Ada seorang dikatakan, dokter vonis tinggal 3 bulan. Dia bilang sama istrinya, suamimu tinggal 3 bulan. Udah, ajak jalan, kasih makan yang enak-enak. 3 bulan dia lewat. Suaminya tanya sama istrinya, tadi ketemu dokter ngomong apa? Istri kayaknya gak mau kasih tahu. Tapi suaminya nuntut terus, kasih tahu apa? Akhirnya istri kasih tahu, umurmu tinggal 3 bulan. Terus apa yang terjadi? Dia berdoa. Dia drop, mental. Tapi dia percaya Tuhan. Dia perkatakan, kenyataannya saya 3 bulan umurnya. Tapi saya berdoa, umur saya 90 tahun. Saya umur panjang. Tiap hari diangkat perjamuan. Dia lepasin kata-kata berkat. Aku sehat, aku sembuh. Tubuhku jadi baru. Sel-sel yang rusak hilang. Diganti sel-sel baru. Terus saudara. 3 bulan lewat. 7 bulan lewat. Setahun lewat. 2 tahun lewat. Sampai dokternya udah lewat. Dia belum lewat-lewat. Anda bisa lihat di sini. Perkataan kita itu memberikan dampak. Apakah itu hidup atau mati. So please, mujizat akan terjadi pada waktu Anda memperkatakan kata-kata kehidupan. Amen. Semulai hari ini berkatakan terus kepada istrimu, kamu istri yang baik, kamu istri yang cantik, kamu istri yang berpengalaman dalam mengurus rumah tangga, kamu istri yang bisa diandalkan, dan lain sebagainya. Saudara harus memperkatakan kata-kata baik, kamu suami yang hebat, kamu suami yang luar biasa, kamu suami yang bukan hanya tampan, tapi gak ada orang laki-laki di dunia ini setampan kamu. Wah itu kalau laki-laki diomongin begitu, itu bonus yang tersembunyi keluar semua bu. Dan itu akan diserahkan sama istri. Haleluya. Yang ketiga, untuk mujizat Tuhan terjadi adalah apa? Hilangkan keraguan-raguan. Ya kan? Masalah keraguan-raguan ini masalah sih. Saya percaya sih ya, tapi gitu tuh. Ya saya percaya sih ya, tapi gimana ya gitu. Itu ragu-ragu. Orang Kristen yang meragukan Tuhan sebenarnya telah mencurigai kalau Tuhan tidak berkemampuan untuk menolong kehidupan kita. Keraguan itu muncul gara-gara apa? Gara-gara harapan kita belum terjadi, kita mulai ragu. Ya kan? Kita mulai ragu gara-gara apa? Kok dia ghosting gitu kan? Kok dia tadinya ada, kok tiba-tiba tidak ada gitu. Keraguan-raguan itu muncul karena situasinya gak berubah, padahal kita sudah berdoa. Keraguan-raguan muncul karena apa? Karena kita merasa cara pandang kita lebih tepat daripada cara pandangnya Alkitab. Abraham pernah mengalami situasi ini. Dia mulai meragukan Tuhan. Kata Tuhan, saya bapak segala bangsa, anak saya banyak. Tapi sampai umur segini saya belum punya anak. Dan Abraham bilang begini, dalam Kejadian 15 pada ayat yang ketiga dikatakan, lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nantinya menjadi ahli warisku. Jadi artinya apa? Hambanya dia akan jadi ahli waris. Tuhan bilang kepada dia, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dia akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya.
Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tadinya Abraham ragu, tapi Abraham diajak keluar, suruh lihat ke langit, hitung itu bintang. Kalau kamu bisa hitung, itu jumlah keturunan kamu. Seringkali yang membuat kita khawatir dalam kehidupan kita, karena kita selalu melihat kepada apa? Kiri kanan kita, depan belakang kita, pandangan kita terbatas. Abraham cuma lihat di dalam ruangan terus. Makanya Tuhan ajak dia keluar ruangan, agar view-nya itu menjadi berbeda. Makanya saya kasih tahu sama saudara, ketika Anda baca Alkitab, view Anda akan menjadi luas. Pandangan Anda akan menjadi berbeda. Kalau saudara melihat, saudara makanya kenapa Tuhan itu ajaib. Kalau saudara ragu-ragu, mengalami kekhawatiran, Tuhan ajak Anda keluar. Cuman dua yang perlu Anda lakukan, lihat ke atas atau lihat ke bawah. Caranya apa? Lihat ke atas untuk lihat siapa? Lihat burung di udara. Matius pada pasal 6 ayat 26 berkata begini, pandang burung-burung di langit yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, gak punya tabungan di bank manapun, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Kalau saudara ngeliat ke atas, aduh capek juga nyari burung, gampang. Lihat ke bawah, ayat 30-nya berkata, jadi jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Artinya apa? Kalau lihat ke atas cari burung gak dapat, lihat ke bawah, lihat apa? Rumput. Lihat rumput. Rumput itu didandani sama Tuhan. Rumput yang hari ini ada, besok dibuang, itu aja didandanin sama Tuhan. Burung yang harganya berapa sih burung? Iya kan? Burung aja dikasih makan sama Tuhan. Bukankah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kita semua adalah orang-orang yang lebih daripada burung dan rumput? Kenapa kau harus khawatir akan hidupmu? Jadi hari ini mujizat pasti terjadi pada waktu Anda membuang semua keraguan. Dan yang terakhir, hal yang keempat adalah apa? Yaitu belajar untuk maafkan orang lain. Maafkan orang lain. Dalam perjalanan hidup ini kita akan selalu entah kita melukai orang atau ada orang yang melukai kita. Tetapi Tuhan telah menginstal kemampuan hebat dalam diri setiap orang percaya, yaitu kemampuan untuk memaafkan. Kita punya kemampuan untuk memaafkan. Amin. Markus 11 ayat 25 berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Ayat 26-nya, jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Mungkin ini yang menjadi penyebab mujizat belum terjadi. Bukan karena pihak Tuhan menahan, tapi karena kita yang menahan diri kita sendiri. Kita sendiri yang telah menghalangi. Harusnya ketika kita belajar untuk mengasihi, memaafkan orang yang telah berbuat salah sama kita, saya percaya mujizat Tuhan terjadi bagi hidup Anda. Belajar memaafkan, saudara. Roh Tuhan sudah ada bersama Anda. Kemampuan itu sudah ada bersama Anda. Jangan lagi berdoa begini, Tuhan kasih kemampuan saya memaafkan. Kata Tuhan gini, saya sudah install. Tinggal kamu perintahin aja. Tinggal kamu lakukan. Jangan mudah meledak. Jangan mudah emosi. Jangan mudah marah. Tension saya bersama dengan istri cukup tinggi dalam memimpin gereja. Tapi saya belajar bersama dengan istri, mari teduhkan pikiran kita, tenangkan jiwa kita. Ketika ada berita negatif datang, diem dulu, tenang dulu. Kalaupun ada orang yang berbuat salah, ya udah kita belajar maafin mereka. Dulu mah nggak bisa gitu, saudara. Dulu kita gas terus. Orang salah kita hajar langsung. Tapi enggak, Tuhan ngajarin buat kita, ayo maafin, kasih kesempatan. Karena kita juga nggak sempurna. Kita juga banyak kali buat kekeliruan. Tadi sudah di awal saya katakan, kadangkala kita melukai orang, kadangkala orang melukai kita. So, apa yang kita lakukan? Forgive. Matius 5 ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu, ketika engkau mau melayani, ada rasa kesel, ada rasa ganjalan dengan teman, dengan rekan pelayanan, berhenti, jangan pelayanan dulu. Jangan pelayanan dulu. Ngapain?
Ayat 24, tinggalkan persembahanmu di depan mesbah itu, pergi berdamai dulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Kalau lagi emosi, gak usah pelayanan dulu. Ketemu dulu, baikan dulu, minta maaf dan lain sebagainya. Itu yang lebih penting di mata Tuhan. Karena saya beri tulisan ini terakhir, saudara. Memaafkan itu bukan melupakan. Memaafkan itu melepaskan rasa sakit kita. Saudara mau sehat? Mau umur panjang? Lepasin pengampunan. Ketika engkau melepaskan pengampunan, engkau panjang umur. Engkau ceria. Kerutan di wajahmu mulai hilang. Bahkan rambutmu akan menjadi kuat dari kerontokan. Haleluya. Saya mau sampaikan buat saudara, tulang-tulang saudara tidak melengkung, tapi saudara tetap tegap berjalan. Karena saudara punya kemampuan untuk memaafkan. Ingat, ketika engkau memaafkan, itu seperti orang luka yang tertancap pisau. Dia mencabut pisaunya. Tapi kalau engkau terus mikirin kesalahan orang, mikirin orang yang telah melukai Anda, perbuatan yang tidak enak itu seperti Anda yang tertancap pisau. Pisaunya bukan dicabut, tapi digeser ke kiri, terus lagi digeser, terus lagi digeser, terus lagi digeser. Bukannya baik, bukannya sembuh, malah tambah sakit. Jadi mau sembuh? Mau mengalami mujizat? Cara langkah yang keempat, belajar untuk memaafkan. Amin. Saya percaya Roh Kudus berbicara buat Anda pagi hari ini. Sehingga kehidupan Anda life loud. Anda akan bersuara keras, jadi teladan buat orang-orang yang Anda jumpai. Saya berdoa Anda pulang hari ini dengan mujizat Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang kami terima pagi hari ini. Kami percaya banyak perkara besar, banyak perkara ajaib yang Tuhan telah kerjakan. Maka itu sebabnya kami belajar bagus hari ini, bahwa hal ini menjadikan kami sadar bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah menghalangi mujizat. Tuhan selalu menyediakan keajaiban. Hanya kami yang belum menemukan caranya. Tetapi hari ini firman Tuhan menyingkapkan semuanya. Sehingga kami percaya, kami pulang dari tempat ini, kami menerima setiap mujizat yang Tuhan telah sediakan. Terima kasih buat berkat firman Tuhan ini. Saatnya kami akan masuk dalam sakramen tubuh darah Yesus. Kami menerima korban tubuhmu, curahan darahmu, dan mulut kami memperkatakan kebenaran. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Thank you Pastor Romi untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Saya yakin dan percaya setiap kita yang telah menerima kebenaran firman ini, kita melangkah dengan keyakinan, dengan iman bahwa mujizat pasti terjadi bagi kita semua yang percaya. Amin. Sama-sama kembali kita mau arahkan hati kita. Kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus di pagi hari ini melalui sakramen tubuh dan darah Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, dan ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Sama-sama boleh kita kembali bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih.
melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Baik, kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Kita percaya bahwa barang siapa makan tubuh Kristus, barang siapa minum darah Yesus, dia ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita. Maka mulut kita memperkatakan janji yang telah Tuhan selesaikan, yaitu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itu menjadi bagian kita. Karena kita adalah anak-anak kerajaan, maka kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Sama-sama kita angkat di atas kepala. Dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU. Kami diberkati umur panjang dan tidak sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur ini di atas kepala. Mari dengan iman sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus bersama keluarga kami selalu termeterai sebagai warga sorga, dijaminkan punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat sorgawi. Aku tolak setan-setan, roh-roh jahat, dukun-dukun, kuasa gelap tidak berkuasa atas kami. Bahkan rancangan orang jahat dipatahkan. Kami percaya mulut kami diberkati. Setiap doa, kata kalimat kami dibuat Tuhan pasti berhasil. Saudara jangan minum dulu, Anda boleh minta. Apa yang Anda harapkan, rindukan di bulan Juni 2024. Apa yang saudara percayai di dalam Tuhan. Perkatakan seperti Markus 11 ayat 23 yang menyatakan dengan jaminan yang luar biasa. Apa yang kau minta doakan, percayalah engkau sudah menerimanya, maka itu diberikan kepadamu. Mari sekali lagi sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanlah yang mengajar. Sakramen tubuh darah Yesus, kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel terima roti mana 40 tahun berjalan kaki di padang gurun, kasutnya baru, jubahnya tidak rusak. Artinya kami bersama keluarga tidak akan miskin bangkrut, tidak kekurangan, tidak sakit-sakitan. Kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah.
Di tangan kami ada minyak, Tuhan yang mengajarkan kuasa. Bahwa dimanapun Injil diberitakan, peristiwa perempuan yang mengurapi kepala Yesus dengan minyak, itu juga menjadi berita yang turut disampaikan. Murid-murid diperintahkan untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Tanda-tanda ini Tuhan nyatakan, bahkan Tuhan mengembalikan tanda-tanda kuasa di gereja akhir zaman, yaitu pelayanan-pelayanan para rasul. Maka kami percaya pelayanan Zion Church of Christ, pelayanan para rasul, tanda-tanda mujizat, tanda-tanda keajaiban juga terjadi di dalam pelayanan-pelayanan kami. Maka kami mengangkat, inilah minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan, setiap olesnya punya kuasa mendatangkan kesembuhan dan menghadirkan pasukan malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara, maka setiap pot, setiap botol ini dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan penuh kuasa, penuh kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Maka tangan-tangan mereka juga diurapi, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas setiap anak-anak Tuhan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Dari tempat kita masing-masing, angkat tanganmu, perkatakan berkat ini bagi diri kita. Sama-sama katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saatnya kami akan membawa korban syukur. Tangan-tangan kami diberkati. Apa yang kami korbankan di ladang Tuhan, di pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kami kekurangan, bahkan diberkati dalam segala kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara, kita bawa korban syukur bagi Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, hey, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih buat persamaan syukur Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkati. Ada beberapa pengumuman sebelum kita closing, yaitu kami mengadakan kegiatan yaitu cell group atau komsel yang disebut dengan iConnect. Karena saya percaya bahwa tidak ada pertumbuhan di dalam kesendirian. Kita perlu berkomunitas, kita perlu tergabung di dalam cell group. Makanya kenapa jemaat Tuhan kami invite, kami kampanyekan untuk Bapak Ibu Saudara dapat tertanam di dalam gereja dengan cara adalah apa? Mengikuti atau tergabung di dalam kegiatan cell group yang disebut dengan iConnect. Di dalam iConnect ini kedewasaan Bapak Ibu di dalam kerohanian akan terpantau dengan baik. Karena ada orang-orang yang akan terus memantau dan kita berlatih untuk saling mendoakan, membahas firman Tuhan, dan ada berbagai macam kegiatan kebersamaan yang akan selalu menguatkan satu dengan yang lainnya. Karena itu kami mengundang
kepada setiap Bapak Ibu Saudara, seluruh tim, seluruh pelayan Tuhan untuk semuanya terlibat di dalam sel group ini. Ada beberapa, sudah ada minimal 7 kelompok kami sudah siapkan, bahkan 8 kelompok. Nantinya akan disesuaikan dengan range umur dan juga tempat tinggal. Dan juga occupation juga, artinya agar semuanya bisa match, bisa relate satu dengan yang lainnya ketika akan ada diskusi dan lain sebagainya di dalamnya. Kami rindu dari Gereja Zion Church of Christ mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat bergabung di dalam iConnect Cell Group kami. Lalu di bulan Juni ini juga kami Gereja Zion Church akan mengadakan baptisan selam. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara, bagi anggota keluarga kita yang belum dibaptis selam, silakan daftarkan diri saudara. Karena saya percaya orang yang bertobat langkah selanjutnya adalah dibaptis selam. Karena perintah Tuhan untuk orang dibaptis selam. Bila mana saudara membutuhkan informasi tambahan, tentunya kami menyediakan tim kami di foyer yang akan bisa membantu memberikan beberapa informasi artinya tentang baptisan selam ini. Kapan dan lain sebagainya, pendaftaran kami buka hari ini juga di foyer dengan tim yang sudah kami siapkan. Lalu juga kami mengundang juga untuk bersama-sama bergabung bersama dengan sosial media kami saudara. Karena Gereja Zion Church of Christ ada beberapa sosial media yang bisa saudara lihat. Ada YouTube kami yang setiap hari Minggu kami tayangkan, ada tayangan-tayangan YouTube kami juga setiap hari Sabtu pagi, ada ibadah ya secara online yang disebut dengan I Start with Jesus di jam 5.30 pagi. Nah saudara bisa ikuti siarannya melalui siaran dari channel YouTube Zion Church of Christ. Lalu juga kami ada Facebook juga zionchurch.id dan juga ada Instagram kami juga di zionchurch.id. Informasi-informasi seputar kegiatan Gereja Zion Church ada di sana. Dan juga ada nomor telepon yang dapat dihubungi untuk Bapak Ibu Saudara meminta atau membutuhkan informasi-informasi terkait segala kegiatan-kegiatan yang ada di Gereja Zion Church of Christ. Kami rindu saudara terus terlibat, terus bergabung bersama dengan kami. Dan bila mana Bapak Ibu Saudara yang selama ini belum pernah mengikuti pelayanan, so please join bersama our volunteers. Dan bersama dengan volunteers kami, saudara bisa bergabung bersama-sama di dalam pelayanan, di bidang-bidangnya masing-masing. Nanti kami akan latih Anda, kami akan tempatkan Anda. Dan salah satu values yang ada di dalam gereja kami adalah family. Jadi seluruh yang tergabung di dalam volunteers, mereka adalah orang-orang yang sama-sama menjadi family yang terlibat satu dengan yang lainnya. Kami berdoa, biarlah saudara terberkati dengan setiap pengumuman yang kami bagikan kepada saudara. Dikasih Tuhan. Mari kita bersama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau akhiri dan kita mau closing ibadah kita di sesi yang pertama ini. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami boleh mendengarkan firman, kami boleh masuk di dalam pujian penyembahan. Kami percaya banyak hal baik yang terjadi atas kehidupan kami. Tidak ada yang kebetulan, setiap kali kami ketemu dengan Tuhan, pasti ada maksud Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan. Dan ketika kami pulang hari ini juga kami bawa berkat-berkat Tuhan. Memberkati juga untuk bangsa kami Indonesia. Berkati rencana untuk pelantikan di tahun ini juga calon pemimpin yang baru. Kami percaya bahwa Indonesia menjadi negara yang dikasihi Tuhan. Dan segala kebijakan yang ada, biarlah kebijakannya bukan untuk menyusahkan rakyat. Tapi kebijakan yang ada untuk justru mengembangkan rakyat Indonesia. Berkati dari Papua sampai dengan Aceh, dari Miangas sampai dengan Pulau Rote. Nusantara dalam berkat, dalam pertolongan mujizat Tuhan. Kami berdoa juga buat anak-anak Tuhan yang hadir hari ini. Target mereka di bulan Juni tahun 2024 pasti terjadi. Apa yang mereka kerjakan di sepanjang bulan ini juga diberkati lancar dan berhasil. Aku berdoa mereka semua sehat, tidak ada yang sakit-sakitan. Kalau ada anggota keluarga kami yang belum bertobat, 1 orang bertobat, seisi rumahnya pasti diselamatkan. Aku berdoa tangan-tangan mereka tidak kekurangan. Janji Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan selalu terjadi atas kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini. Dan terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang. Kami percaya sebagaimana kami datang karena Tuhan yang memberkati. Maka pulang dari tempat ini pun, dari Gereja Zion Church of Christ, kami pulang dengan berkat yang berkelimpahan. Kekasih Kristus, arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati.
keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia, pasanganmu diberkati, dan generasi keturunanmu pasti diberkati. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus-Nya, mengurapi, menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua nanti sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. God bless you.